Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya melecehkan anak asuhnya, ternyata Sudirman ini mengajarkan ajaran penyuka sesama jenis kepada semua anak panti asuhannya, guys. Sudirman memiliki orientasi penyimpangan seksual sesama jenis, sehingga itu yang membuat dia berbuat tindak kejahatan, bahkan kepada anak panti yang masih di bawah umur. Korbannya pun ternyata sebanyak 25 orang. Modusnya, para santri ini diajak jalan-jalan ke villa atau hotel. Nah, di sanalah Sudirman ini mengajarkan ajaran bahwa homoseksual itu hal yang normal jika dilakukan hanya kepadanya karena dia adalah abah dari mereka semua. Bahkan salah satu anak panti yang sedang sakit pun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual bersamanya. Waduh, sungguh biadab banget manusia ini. Semoga segera mendapat hukuman yang setimpal ya guys. Tak hanya ada di suatu tempat yang insya Allah aman gitu ya. Saya amankan ada beberapa korban yang antara lain sudah divisum dan hasilnya terbukti duburnya mengalami kehancuran gitu, kerusakan. Dari benda tumpul, dia ceritanya Mas Dedi, kapan nak kamu dikerjainnya tuh kapan? Kapan? Saat setelah sholat tahajud. Kan gila gitu loh. Bukan sholatnya yang salah, mentalnya mereka yang bejat. Ada tahajud bersama-sama ya, kan? artinya sholat tahajudnya itu kedok. Sholat Nggak tahajud. ada artinya berarti. Sholat tahajud untuk nunggu waktu subuh. Ya itu momentum. Ya. Jadi momentum. Orang-orang tidur. Ya, jadi momentum. Itu yang bikin hati saya hancur. Salah satu korban yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat menyedihkan apa yang menimpa anak-anak kaum muslimin di panti asuhan, yang dimana orang tua mereka mengharapkan, mungkin keluarga besar mereka mengharapkan mereka berada di panti asuhan yang kedoknya belajar agama, menghafal Al-Quranul Karim, dididik dengan pelajaran agama Islam yang benar. Diharapkan anak-anak mereka, keluarga mereka yang mereka titipkan di panti asuhan bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang yang berhasil. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata di kedok panti asuhan yang diajarkan pendidikan agama, diajarkan hafalan Quran, ternyata ada syaitan, predator anak yang tega mencabuli belasan santrinya hanya sekedar ingin melampiaskan hasrat seksualnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh sangat luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh orang ini zaman rahmatullah. Bahkan para ulama dahulu mereka berselisih pendapat bagaimana memberikan hukuman kepada predator anak, orang yang melakukan kaum Sodom, melakukan amalan kaum Sodom, mencabuli anak-anak yang tidak memiliki daya dan upaya, yang mungkin diberi iming-iming atau diintimidasi atau ditekan untuk melakukan perbuatan Sodom tersebut, perbuatan laknatullah alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang seperti itu. Dan memang zaman Allah Jalla Jalaluhu ini juga menjadi warning, peringatan buat orang tua. Kalau antum mendapatkan gerak-gerik yang aneh dari pengasuh panti asuhan atau dari ustadz atau dai atau kiai yang ada di pondok pesantren ataupun ada yang di panti asuhan, maka jangan pernah memberikan amanah kepada orang tersebut. Karena jangan sampai anak-anak menjadi korban pelecehan seksual. Jadi sekarang ini zaman tertentu sungguh sangat mengerikan, manusia-manusia syaitan ini
predator anak, apakah kepada laki-laki maupun perempuan, yang berkedok agama. Dan jangan pernah tertipu. Inilah pentingnya kemudian kita selektif, kita melihat yang seksama, pondok pesantren mana yang layak untuk anak kita. Pondok pesantren mana yang cocok anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, tidak terdidik di atas kejelekan demi kejelekan. Ya, banyak zaman terhadap kita bisa saksikan pondok pesantren yang di sana pondok pesantren itu minta maaf, afwan jiddan. Ini saya harus sampaikan di forum yang berbahagia ini adalah ikhtilat, bercampur baur laki dan perempuan. Ini sangat berbahaya. Anak usia remaja yang tubuh sementara tubuh berkembang, hasrat seksualnya, otaknya, tubuhnya ada kecenderungan untuk melampiaskan hasratnya, nafsunya, terbawa-bawa dengan kekuatan hasrat seksologi yang ada dalam dirinya. Ingin coba-coba dan sebagainya. Hati-hati. Kalau di pesantren itu terjadi campur baur, ambil anak Anda, keluarkan dia. Cari di tempat pesantren yang tidak campur baur. Cari di pondok pesantren yang laki dan perempuan dipisah. Jangan ikhtilat, ini berbahaya. Apatah kita banyak mendapatkan ya kiai-kiai dengan mudahnya bersalaman dengan santriwati yang sudah balik, yang sudah mencapai umur, yang sudah masuk usia remaja. Sehingga rawan sekali terjadi yang namanya seksual, pelecehan seksual terhadap anak kita. Na'udzubillah. Dan kalau anak kita sudah dirusak, maka rusak kehidupannya. Tidak ada yang bisa kita perbuat kalau anak sudah rusak, anak wanita sudah rusak. Makanya penting sekali untuk orang tua itu jangan sekedar memiliki pandangan yang intinya masuk pesantren. Intinya masuk pondok pesantren yang dia bisa menghafal Quran, belajar agama. Jangan, harus selektif siapa ustadznya, apa akidahnya, apa manhajnya, supaya orang tua merasa nyaman dan aman terhadap anak yang mereka titipkan. Jangan sampai ya anak dididik dengan pemahaman akidah yang tidak benar, amalan-amalan yang tidak benar, banyak di pondok pesantren tapi mereka diajarkan joget-joget dan dangdutan, ya dibungkus atas nama salawatan, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, mudah akses antara laki-laki dan perempuan. Ini banyak sekali terjadi. Begitu pula dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita ini. Ya, belasan anak disodomi. Na'udzubillah. Perbuatan syaitan dari kalangan manusia yang tidak memiliki hati nurani. Dan bagaimana keberlanjutan anak-anak yang disodomi. Ini bahayanya zaman terakhir Allah. Nabi SAW yang ketika beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya pelaku dan objek dalam perkara sodom itu sama-sama diberi hukuman. Dan hukumannya tidak main-main. Para ulama dahulu berselisih pendapat bagaimana memberikan hukuman efek jerah kepada kaum Sodom. Di antara mereka ada yang mengatakan dilempar di tempat yang tinggi kemudian dibuat ke bawah. Di antaranya mereka ada yang mengatakan dibakar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim batu dari neraka jahanam kepada kaum Sodom. Di antara mereka ada yang katanya dilempar sampai meninggal, ada yang dipancung dan sebagainya. Khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada Sodom menunjukkan betapa perbuatan ini adalah perbuatan keji, perbuatan mungkar, menjijikkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya ketika orang-orang kaum Sodom ini mendatangi laki-laki. Yang Allah Jalla Jalaluhu membuka pikiran mereka, kenapa kalian mendatangi laki-laki yang sejenis kalian dan tidak mendatangi wanita yang baik untuk kalian. Dan di zaman kita sekarang ini, ya, hati-hati. Ya, tampang ustaz, tampang dai, tampang kiai, na'udzubillahi min dzalik, berkedok. Dan demikianlah syaitan berkedok dengan sesuatu zahir yang baik. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, para bunda dan sebagainya, ya, nasihat yang sangat indah dari kami, selektif, bijak, berpikir cerdas, melihat dengan seksama pondok pesantren yang akan kita masukkan di dalam anak-anak kita. Ya, jangan sampai mereka menjadi korban. Kasihan sekali. Allahu Akbar. Anak-anak ini sudah rusak. Bahkan saya mendapatkan berita ada 4 anak yang lubang anusnya ini sudah rusak. Bahkan sangat mengerikan zaman terhadap Allah. Syaitan di kalangan banyak manusia ini, dia menyodomi anak setelah anak ini melaksanakan qiyamul lail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nafsu syaitaniyah yang memuncak, nafsu syaitaniyah yang rusak,
sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk demi memuaskan hasrat seksualnya. Dan tidak main-main, banyak artis yang kemudian tertipu dengan lagaknya si predator anak ini, menyumbangkan, membantu pembangunan panti asuhannya. Allah musta'an, Allah musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar yang besar yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga jangan dalam Allah Jalla Jalaluhu ya kita mengharapkan kehakiman nanti ketika orang ini diproses diberikan hukuman yang sangat berat. Karena ini perbuatannya sangat mengerikan. Jangan dalam Allah melasang anak dirusak masa depannya. Psikologi anak nanti ke depannya. Jangan anggap enteng permasalahan seperti ini. Permasalahan seperti ini zaman dalam Allah kalau tidak diperbaiki akan merusak masa depan anak orang yang disono. Kasihan, kasihan. Nantinya mereka akan merasa dikucilkan, merasa kemudian tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Ada efek ketika mereka kemudian diperlakukan seperti ini, mereka kemudian merasa apalah arti hidup ini. Kalau saya sudah dirusak seperti ini, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan kita khawatirkan dan takutkan jangan sampai anak ini tumbuh besar juga akan karena mungkin dia trauma dengan masa lalunya yang sangat kelam, masa lalunya yang sudah dirusak oleh predator anak ini, sehingga dia ketika besarnya, ketika dewasanya dia juga melakukan hal demikian. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah melindungi kita, berdoa kepada Allah melindungi generasi kita dari perbuatan-perbuatan hina, perbuatan mungkar, perbuatan keji yang seperti ini. Sangat menjijikkan zaman dalam orang-orang berperilaku yang seperti ini, berperilaku sodom. Demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian rahimahullah, sebagai nasihat dari ana buat antum semua, para bapak, para bunda, agar selektif memilih pondok pesantren, panti asuhan yang dimana kita menitipkan anak kita. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang memiliki andil untuk merusak agama anak-anak kita dengan apa? Memasukkan mereka, menitipkan anak di pondok pesantren yang tidak becus mendidik anak. Anak diajari merokok, anak diajari untuk bermudah-mudah ikhtilat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diajarkan anak-anak untuk mencintai sesama jenis sebagaimana yang dilakukan oleh predator ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kita menunggu dan menanti bagaimana orang seperti ini proses. Terlalu ringan untuk dikebiri, terlalu ringan untuk diberikan hukuman 12 tahun, terlalu ringan. Kalau bisa orang ini dimatikan, karena orang ini sebenarnya hakikatnya adalah perusak dan tidak bermanfaat, ibarat racun, ibarat kanker dan tumor, dia harus dieksekusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.